Ibu Marta Amelia beserta jajarannya yang kami hormati Bapak Ramlan Abdullah. ya Saya Ramlan Abdullah. Abdullah beserta jajarannya yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati ibu-ibu anggota Pokja Dusun 1 Lubu Agung. Ini Pak Deknek, Pak Rian. Oh iya, Rian. maaf. Renhat Simanjunta. Rehat Simanjunta. Dari Ya. Jakarta Pusat. Yang kami hormati Bapak Rehat Simanjunta. Renhat Simanjunta dari Jakarta. Maaf ya. Lebih dan kurangnya maaf, kami mohon maaf. Jadi dalam ini kita di samping silaturahmi, mudah-mudahan kita ada dapat masukan juga ataupun pencerahan-pencerahan yang lain dari ibu kita, bapak-bapak kita, dan juga bapak kepala desa kita. Mudah-mudahan apa yang bisa bermanfaat. Kepala desanya namanya siapa? Bapak Hairiono, Bu. Kepala SH. desa di mana namanya? Lubu Agung. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Ada ilmu-ilmu yang bisa kita simpan nantinya, yang kita bisa ambil. Selanjutnya, mana rambut kembali? Rambut tak bisa aku. Dan marilah kita dengarkan sama-sama beberapa kata sambutan dari Bapak Kepala Desa Hairiono, Kepala Desa Lubu Agung. Dengan Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Izin syukur, mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Marta Amelia. Nah, selanjutnya sama-sama kita hormati Bapak apa tadi Rehan Simanjunta. Rehan Simanjunta dari Sesmes Iya, Sekretaris Negara. dari Sekretaris Negara yang alhamdulillah sempat hadir di desa kami. Selanjutnya bersama Bapak Ramlan Abdullah. Ramlan Abdullah ya. Ini Bapak dari Kabupaten Kabupaten Meranti ya. Ya, terima kasih banyak, dan tentu yang kami banggakan seluruh anggota Pojak UMKM Dusun 1 Desa Lubu Agung. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami tentu selaku kepala desa. Ini Ibu apa? Sri Dewi. Bu Sri Dewi, ya. Kami hormati Bu Sri Dewi yang sudah datang tempat kami. Ya, tentu kami selaku pemerintahan desa sangat merasa terharu sekali karena dapat kehormatan dikunjungi oleh bapak-bapak ibu-ibu sekalian di desa kami, tentu dalam rangka hal-hal yang positif. Jadi hal ini kami dapat informasi dari Pak Kadus bahwasanya kita kedatangan tamu, ya kan, dari Kera Biru tadi ya, UMKM Kera Biru kayaknya. Jadi hal ini tentu kami tanggapi dengan positif. Jadi desa kami ini Bu, dia punya 4 dusun ya, 4 dusun Pak. Nah, jadi ini adalah dusun 1 yang dulunya inilah desa pindahan kami. Jadi desa Lubu Agung ini dia kena dampak PLTA Kota Panjang. Yang awalnya desanya itu udah terkenang oleh PLTA Kota Panjang. Jadi oleh pemerintah kami dipindahkan ke sini. Nah, inilah desa kami yang awalnya Desa Lubu Agung sekarang menjadi dusun 1 dia. Dia oleh masyarakat banyak pindah yang sebelumnya tadi sudah kita lewati. Nah, itu ada dusun 3, dusun 2, 3 dan 4 di sana. Jadi kami tentu selaku pemerintahan desa berbangga hati dengan ada kegiatan-kegiatan seperti ini, apalagi berkenaan dengan keterampilan seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, masyarakat ini punya semangat yang luar biasa
untuk mengembangkan skill-skillnya, potensi-potensinya. Tapi memang kelemahan kami ini untuk pemasarannya. Kan seperti ini kami selaku pemerintahan desa tentu hanya bisa menyupport masyarakat. Cuma keterbatasan kami kemana ini arahnya untuk dipasarkan, sehingga menjadi cost, menjadi ekonomis bagi ibu-ibu kami ini. Inilah harapan kami. Jadi dengan kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ke desa kami, tentu mungkin banyak hal nanti yang mungkin kita perbincangkan, yang mungkin nanti bisa kita kerjasama, kita kolaborasi. Kami menampung itu semua dan kami akan membuka diri. Bagaimana nanti produk-produk ini bisa dipasarkan. Bisa betul-betul membantu ekonomi daripada masyarakat kami. Inilah harapan kami. Tentu juga harapan kami selaku kepala desa dan selaku masyarakat desa Lubuk Agung ini tidak sebatas ini aja. Karena bapak-bapak ibu sekalian ini kami anggap, kami yakin dan percaya punya relasi, punya koneksi yang lebih dari kami. Tentu itu pun kami berharap nanti bagaimana nanti kami dapat informasi itu. Ya, berupa UMKM-nya, berupa pembangunannya, ya kan, sumber manusianya kayak mana bisa kita sama-sama meningkatkan supaya semuanya itu tentu tujuan kita untuk menurunkan angka inflasi yang akhir-akhir ini kan viral ini, ya kan, menjadi isu strategis ini karena inflasi itu kan tinggi, artinya pendapatan masyarakat itu rendah, daya belinya tuh luar biasa kuat. Jadi untuk dalam rangka memenuhi itu semua, tentu inilah salah satu jawabannya, ya kan. Diminta kami selaku masyarakat yang di bawah ini, selaku masyarakat desa untuk bisa berbuat aktif, berbuat bagaimana caranya produk-produk keunggulan-unggulan desa itu kami gali sehingga menjadi nilai ekonomis. Jadi inilah harapan kami nanti, mudah-mudahan kita bisa memasarkan. Jadi saya sangat bersukacita sekali. Karena apa? Saya ingat sekali 5 tahun sebelumnya, sebelum dan sesudah duduk presiden, selalu saya melakukan kegiatan merangkul masyarakat. Ya, pada waktu itu saya merangkul itu 2 kali di daerah-daerah terisolir seperti kayak di Rohil, sebelumnya di Kampung Hilir, sebelumnya itu juga di Kampar Hulu, ya. Kenapa saya melihat ke masyarakat? Contoh, 5 tahun sebelumnya itu, ya, Indonesia terselamatkan keuangannya di bidang apa? Dengan ada kegiatan yang membeli cash seperti jualan pasar, ya, atau Indomaret yang cash. Nah, kalau luar negeri kita bandingkan dengan Indonesia, mengalahkanlah perekonomiannya di masa, ya, kesulitan sistem moneter waktu itu. Nah, Indonesia termasuklah yang hebat waktu itu di bidang perekonomian, di bidang pasar dan retail itu adalah Alfamart, Indomaret. Nah, ketika jauh sebelumnya mau masuk di era perdebatan cawapres, langsung saya cari tahu apakah kira-kira dalam mau menjelang pilpres caleg apa yang membuat masyarakat ini, ya, bisa bertahan hidup. Nah, kebetulan, ya, saya tahun lalu diundanglah dengan pihak UMKM internasional belajar survei ada di sini. Ya, memang sebelumnya saya suka pergi door to door. Saya dapatin, makanya saya senang sini. Ini saya merinding. Masuklah di dalam usaha saya. Pak, apa kisah sekarang? Tadi pagi, Bu, jam 4 subuh, seorang ibu menangis datang ke kantor kami, menceritakan suaminya terjun di Sungai Siak karena, ya, ekonomi. Jadi saya bukalah pikiran para ibu-ibu, ya,
Jangan selalu Pak minta duit. Streslah suami. Ya. Dan yang paling bagusnya ya, di mana-mana para ibu-ibu ini perannya sangat penting. Misalkan dia bekerja, adalah misalnya keluhan, ya kan? Dengan senyum, bosnya akhirnya mengerti. Coba kalau laki-laki, senyum lagi dong. Hah? Berapa kamu gaji? Nah kalau gini kan maupun mama-mama, ya mau gendut, otomatis kan perekonomiannya terbantu toh. Nah kalau misalkan bapak-bapak ya hanya kita andalkan pulang ke rumah, Pak mana? Kata anak, ya toh. Datang lagi satu lagi, datang lagi istrinya. Itulah kejadian banyakan para suami ikut membunuh semua anggota keluarga, bukan di Indonesia, termasuk luar negeri. Ya. Nah, makanya semuanya berangkat dari rumah. Kenapa bisa terjadi kekosongan di dalam diri? Karena tidak ada saling merangkul antara suami terhadap anak-anak. Ya, seharusnya seorang bapak terbuka nih. Ayo Bu, kita ngobrol. Begini loh bos saya, bagaimana caranya solusinya? Nah akhirnya istri kan mengerti. Dipikirnya, aku udah capek memasak, aku udah capek membesarkan anak. Ya, nah begitu juga para ibu-ibu. Pak di kantor saya, majikan saya, begono begini, gimana nih? Ya. Malam-malam berikan waktu setelah acara, mau pengajian, mau belajar, berikan waktu sama anak-anak, mengetahui bagaimana teruknya, susahnya seorang tua untuk mengambil semua keuangan ini. Anak-anak harus dibuka mindsetnya. Ini saya kasih tahu nih, saya dari kecil, makanya saya bingung kalau orang-orang nih, anaknya, dikasihnya uang, dikasihnya lagi uang. Jangan begitu kawan. Harus dia kalau mau minta uang, mama tadi, papa tadi bilang dari kemarin, ya percuma kamu ngaji, nggak ada gunanya. Mama papa minta, kalau kamu mau bisa belanja, mau bisa begini-begini, sopan sama mama. Tidur siang, belajar, itu berangkat dari rumah. Ya, kekosongan-kekosongan inilah yang di luar sana ketika mereka remaja ditawarkan sekarang dingdong 5 kelas 5 SD loh. Ya. Homoseks. Ya. Kumpul kebo segala macam kelas 5 SD loh. Ini semua peran ibu dan bapak. Jangan pikir bapak, oh ini ibu, tidak. 10 menit, ini ada pengujian, 10 menit waktu bapak-bapak berikan sama anak, kepintaran anak itu luar biasa. 10 menit sebelum menjelang malam. Jangan serahkan sama guru pesantren, udah meletakkan anak, oh tidak solusi. Saya ini ya, waktu masa muda, saya bilang sama ibu itu, sama bapak itu, kenapa kamu terletakkan dia, percayakanlah banget itu kan tanggung jawab bapak, oh biarin aja. Kan saya sudah taruh dia dengan pengajian. Tidak, bapak dan ibu. Apa yang terjadi? Ketika anak beranjak dari kelas 3 SD masuk kelas 3 SMP, dia terus menghadapi ujian, dia ambil ini, ternyata si anak umur kelas 3 SD sudah minuman, diajari sama abangnya, dan waktu dia mau minum, tidak sanggup dia pecahkan kepalanya, dia lompat. Bukan orang teruk loh, orang kaya. Dan itu juga yang masuk ke dalam rumah tangga yang biasa. Ya. Jadi semuanya